Dengan kata lain, Messi memang sudah jarang mengambil keseluruhan bonusnya itu. Untuk saat ini sepertinya kejadian serupa akan terjadi, namun memang sangat disayangkan bahwa gara-gara kasus dari Enzo Fernandez, belum ada konfirmasi yang jelas, atau masih jadi simpang siur apakah Leo mengambilnya ataupun tidak sama sekali di luar lapangan karena para pemain tengah menghadapi kasus alih-alih menikmati. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me, my thoughts get so... Lionel Messi benar-benar dicap buruk sekali oleh sebagian para penggemar karena apa yang dilakukan oleh Enzo Fernandez. Padahal jelas-jelas Messi tidak ada di dalam bus dan dirinya bahkan saat itu para penggemar sampai-sampai mencap Messi sebagai kapten yang tidak bisa melakukan apapun. Dan uniknya memang ada segelintir yang menyalahkan Messi atas situasi itu. Bahkan saat itu Wakil Menteri Olahraga Argentina, Julio Garo, mengatakan tindakan Enzo Fernandez dan sejumlah pemain Argentina itu telah mencoreng nama baik negara. Untuk itu Garo mendesak Messi selaku kapten tim dan Presiden AFA, Claudio Tapia, untuk minta maaf. Saya pikir kapten tim nasional harus muncul dan meminta maaf atas situasi ini. Sama seperti Presiden AFA, saya pikir itu pantas, kata Garo dalam wawancara dengan Urbana Play. Itu adalah sesuatu yang membuat kita sebagai negara berada dalam posisi yang buruk. Dengan begitu banyak kejayaan, tetapi mampu membawa masalah ini ke tingkat yang patut dicontoh adalah sesuatu yang sangat baik. Dan itu banyak dilakukan di negara kita dan di dunia. Namun siapa yang menyangka bahwa wakil menteri itu sudah dipecat oleh pihak Federasi Argentina karena ini tidak menyangkut Messi. Mungkin jika Messi berada di bus dirinya bisa dikatakan untuk meminta maaf. Akan tetapi karena Messi tidak ada di dalam tim, maka permintaan maaf itu hanyalah sebuah ilusi dan tak layak sama sekali dilayangkan kepada Messi. Kendati demikian, jika kita berbicara jujur mengenai Messi usai pertandingan itu, siapa yang menyangka bahwa Messi menyumbangkan semua bonus yang diberikan oleh pihak dari Argentina dan tidak mengambil sedikit pun, di mana Federasi Sepak Bola Amerika Selatan CONMEBOL menggelontarkan 72 juta dolar AS atau sekitar 1,16 triliun untuk hadiah Copa America 2024. Hadiah tersebut akan diberikan kepada 16 tim yang berlaga. Jika dibandingkan perhelatan sebelumnya, nominal hadiah tersebut lebih tinggi. Dilansir dari ESPN, Argentina sebagai tim juara Copa America 2024 berhak menerima hadiah sebesar 16 juta dolar AS atau 258,58 miliar. Selain memperoleh uang tunai, juara Copa America 2024 juga mendapatkan trofi dengan diameter sekitar 30 cm, tinggi 75 cm, dan berat 9 kg. Peringkat runner-up, Kolombia menerima hadiah uang senilai 7 juta dolar AS atau 113,13 miliar. Sementara itu Uruguay yang berada di peringkat ketiga mendapatkan hadiah 5 juta dolar AS atau sekitar 87,9 miliar. Peringkat keempat, Kanada menerima hadiah uang senilai 4 juta dolar AS atau sekitar 70,4 miliar. 16 tim yang bertanding di babak perempat final Copa America 2024 juga bakal menerima hadiah biaya partisipasi senilai 2 juta dolar AS atau 32,3 miliar. Tim yang berhasil melaju ke babak perempat final juga bakal menerima hadiah tambahan uang tunai sebesar 2 juta dolar AS atau 32,3 miliar. Turnamen ini juga akan menanggung biaya hotel, tiket pesawat, dan transportasi darat. Dilansir dari Sporting News. Nah, selain gelar, seluruh pemain yang turut berpartisipasi di perhelatan olahraga Copa America 2024 juga akan menerima insentif, terutama bagi para pemain dari Amerika Serikat, diberitakan ESPN. Para pemain AS yang memperoleh 70% dari hadiah uang yang diberikan sesuai tertulis dalam perjanjian perundingan bersama terbaru yang ditandatangi pada 2022 dengan hadiah 258,58 miliar. Artinya tim pemain Argentina bakal menerima sekitar 181 miliar, sementara itu 9% dari hadiah yang diterima kemungkinan akan masuk ke dalam dana bersama yang dibagi rata antara anggota USMNT dan USWNT.
Adapun Federasi Sepak Bola AS yang mengantongi 21% sisanya. Dengan kata lain, dana yang digelontarkan kepada para pemain Argentina ini cukup besar, dan tentunya para pemain pada umumnya mereka menerima tunjangan seperti itu dan selalu menerima angka-angka besar. Namun siapa yang menyangka bahwa Messi tidak mengambil uang tersebut atau kebanyakan disumbangkan, entah itu kepada pihak kemanusiaan ataupun kepada pihak para pemain sendiri. Sejak tahun 2014 sampai sekarang ketika Messi mendapatkan juara memang selalu datang berita bahwa Messi menyumbangkan bonusnya itu untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Hal yang paling menggemparkan terjadi di tahun 2014 dan di tahun 2021 saat Argentina sukses merengkuh juara Copa America. Bahkan sampai tahun-tahun di mana Messi menyumbangkannya kepada para pemain Argentina yang lain dan seluruh staf melalui bonus, di mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak tanggung-tanggung, Lionel Messi menyumbang 1 juta euro atau sekitar 17,7 miliar ke pusat medis di Barcelona dan Argentina. Sumbangan tersebut tentu digunakan untuk membeli peralatan kesehatan demi melawan pandemi virus corona yang telah menyerang hampir semua negara di belahan dunia. Pihak klinik sebagai bentuk transparansi akan mengomunikasikan kepada Lionel Messi dan para donatur lain kemana saja sumbangan mereka dipakai dan hasil apa yang telah dicapai. Dan di tahun-tahun sebelumnya Messi seperti diberitakan oleh Elle. Dia yang dilansir oleh 101 Great Goals. Kapten Lionel Messi dan Javier Mascherano memimpin rekan-rekan setimnya untuk menyalurkan bonus itu. Seluruh donasi diserahkan melalui Lionel Messi Foundation kepada Pusat Kanker Pediatrik di RS Grahan, Buenos Aires. Sebelumnya yayasan tersebut pernah memberikan sumbangan uang kepada RS Graham. Hubungan kedua belah pihak sudah terjalin sejak 4 tahun yang lalu. Uang bonus Piala Dunia itu diharapkan dampak meningkatkan kualitas untuk perawatan bagi anak-anak penderita kanker. Lantas bagaimana dengan sumbangan bonus di tahun ini? Belum ada berita yang pasti, namun tampaknya Messi tidak mengambil jatah bonusnya itu. Berita ini mengambil pada beberapa kebiasaan Messi setelah juara, di mana dirinya bahkan sempat menyumbangkan bonusnya kepada para pemain yang lain dan dibagi rata kepada para pemain semuanya sejak tahun-tahun kemarin di Argentina. Dengan kata lain, Messi memang sudah jarang mengambil keseluruhan bonusnya itu. Untuk saat ini sepertinya kejadian serupa akan terjadi. Namun memang sangat disayangkan bahwa gara-gara kasus dari Enzo Fernandez, belum ada konfirmasi yang jelas atau masih jadi simpang siur apakah Leo mengambilnya ataupun tidak sama sekali di luar lapangan karena para pemain tengah menghadapi kasus alih-alih menikmatinya. Bahkan sampai saat ini belum ada pawai sama sekali karena kasus Enzo Fernandez membuat semua orang mendadak sibuk. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua tentang pertanyaan kali ini mengenai Messi, menurut Sobat Leo bagaimana tanggapannya soal pembahasan Messi di video kali ini? Silahkan berikan kritikan ataupun saran, tentunya yang positif. Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.